Saya pernah ditanya oleh seorang pengusaha properti. Dia bertanya kepada saya, Pak Ari, apakah di planet-planet itu ada penghuninya? Saya katakan tidak. Berapa jumlahnya? Tak terhingga. Tidakkah itu mubazir? Mohon jawaban Pak Ari. Pertanyaan itu di tahun 2002. Hampir 10 tahun saya memikirkan apa jawaban yang paling pas untuk menjawab pertanyaan pengusaha properti ini. Akhirnya saya dapatkan jawabannya. Saya tanya kepada pengusaha properti ini, pernahkah Anda memasuki istana raja atau Anda ke istana Bogor? Pertanyaannya, apakah lapangannya rumputnya luas atau sempit? Anda pasti akan mengatakan lapangannya sangat luas sekali. Sekarang bayangkan betapa luasnya lapangan tersebut. Apakah ada ruko? Apakah ada hotel? Apakah ada pasar di sana? Dikatakan tidak ada. Kalau begitu, untuk apa? Lalu saya mulai bertanya secara imajiner lagi kepadanya. Kalau begitu, mengapa tidak dipasang pasar, ruko, kampus, sekolah, dan lain-lain? Jawabannya adalah tidak. Ruko tersebut tidak diletakkan di halaman Istana Bogor atau tidak diletakkan di halaman istana. Itu harus kosong. Mengapa? Karena dia adalah pesan tentang kebesaran sang raja. Raja itu ingin menunjukkan dirinya dengan luasnya pengaruh serta kekuasaannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ada pesan di balik benda-benda. Ada pesan di balik apa yang sedang diciptakan dan dibentuk olehnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara melalui beberapa cara. Pertama, bicara melalui ayat suci Al-Quran. Kedua, berbicara melalui para nabi dan rasulnya. Tiga, bicara melalui kejadian-kejadian. Dan keempat, dia bicara melalui alam semesta raya. Kita yang harus menangkap apa maksud di balik itu semua. Alam adalah alamat. Sekaligus kita tahu siapa diri kita, di mana diri kita, dan mau kemana kita sesungguhnya. Sama, kita semua kadang bicara melalui tanda-tanda. Seorang lelaki yang sukses, kadang dia menunjukkan dirinya dengan mobil mewah buatan Eropa yang dibelinya. Seorang wanita, kadang dia bicara melalui tas yang super mahal yang selalu dijinjingnya. Begitu pula Tuhan Sang Maha Pencipta. Dia berbicara melalui alam semesta ciptaannya. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk. Aku ciptakan alam. Dan dengan la ilaha illallah, engkau akan mengenal aku. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca. Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Terjawablah sudah bahwa jumlah bintang-bintang yang di angkasa yang tiada penghuninya,
bahwa matahari yang jumlahnya tidak terhingga di angkasa, yang tiada penghuninya, adalah untuk manusia. Untuk apa? Bukan untuk ditinggali, tapi untuk memberikan keimanan kepada jiwa manusia. Demi satu tetes air mata yang melihat kebesaran yang Maha Pencipta. Kini mulai terkuak dan terbuka. Mengapa ketika surah Ali Imran 190-191 diturunkan, Nabi Muhammad SAW menangis dan berkata, "Aku menangis karena kelak umatku tidak mengerti ayat ini." Apa yang kita dapatkan beberapa hari ini adalah mencoba menjawab rahasia bagaimana agar kita faham ayat tersebut. Bahwa di balik pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kita sudah berdiri, duduk dan merenung, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Pada akhirnya, ayat tersebut berakhir dengan pengakuan kepada Tuhan, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Kau ciptakan alam semesta ini. Maha suci Engkau, lindungi kami dari siksa api neraka." Inilah puncak pencarian manusia. Manusia ulul albab. Semoga Anda termasuk golongan yang dimaksudkan ulul albab. Sahabat setia selamanya.